Pagi untuk semuanya. Senang sekali bisa ada kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini atau dalam waktu kapanpun kalian nonton ini. Gitu. Salam sehat untuk Yes Family semuanya. Ya, silakan Friska. Ya, halo semuanya. Senang sekali hari ini bisa kumpul ya, walaupun hanya virtual aja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Friska Ayuning Tias yang akan memandu acara kita pada hari ini. Pada kesempatan ini, khususnya dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ya tentunya. Maka materi yang akan kita bawa hari ini mengenai gizi seimbang hadapi pandemi yang akan dibawakan oleh apoteker Jessica Arianti selaku founder sekaligus apoteker pengelola apotek di Yes Pharma. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk semuanya dan persilakan untuk apoteker Jessica untuk memaparkan materinya mengenai gizi seimbang hadapi pandemi. Ya, silakan apoteker Jessica. Oke, terima kasih Friska atas pembukaan dan juga perkenalannya ya. Ya, hari ini materi mengenai gizi seimbang hadapi pandemi. Sangat penting sekali kita harus menerapkan dan juga kalau tanpa headset seperti ini, apakah terdengar? Cek. Sebelumnya terima kasih atas feedbacknya. Kalau tanpa headset, apakah terdengar suaranya? Apakah jelas? Oke, ya udah. Kalau gitu kita tadi saya pakai headset, sekarang saya lepas headsetnya. Terima kasih atas feedbacknya. Ya, jadi mengenai gizi seimbang ini saya ambil rekomendasi sumbernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kenapa sih penting untuk menjaga pedoman gizi seimbang pada masa COVID-19 ini? Jadi kalau misalnya diibaratkan itu, sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja dengan sangat kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, tidak bisa satu jenis gizi saja gitu yang kita jaga atau asuh terus-menerus, tapi diperlukan adanya keseimbangan antara komponen gizi. Ya, jadi kalau misalnya diibaratkan itu sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita itu seperti markas gitu, yang ada pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya, kemudian juga diperlukan amunisi atau senjatanya kan ya dalam berperang, kemudian kalau misalnya dalam pekerjaannya gitu ya dalam uh, um, melawan kuman tersebut misalnya ada yang terluka diperlukan regenerasi sel seperti itu. Kemudian seperti kita bisa berinteraksi sekarang secara virtual juga kan memerlukan jaringan internet, media komunikasi. Begitupun juga yang terjadi di dalam tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita itu antar satu komponennya memerlukan komunikasi atau koordinasi. Nah, media-media ini atau faktor-faktor ini dari mana sih mereka dapatnya? Ya dari gizi gitu. Berbagai macam gizi mulai dari multivitamin, mineral, dan juga nutrisi-nutrisi lainnya itu berperan penting dalam menjaga supaya daya tahan tubuh bisa tetap bekerja dan kinerjanya tetap optimal dan maksimal. Ya. Nah, pada pembahasan kita hari ini, tujuan tujuan diskusi kita itu adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk melindungi keluarga dari penularan virus corona atau virus COVID-19 gitu, penyakit COVID-19. Kemudian juga ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita terapkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Nah, dari yang pertama ya, untuk melindungi keluarga dari penularan virus corona, itu ada 3 poin penting. Yang pertama, makan makanan bergizi. Kedua, rutin berolahraga. Ketiga, cuci tangan dengan sabun. Nah, saya bahas satu persatu ya. Sebenarnya untuk himbauan ini tentunya sudah sering ya kita dengar digaungkan gitu oleh eh, para masyarakat yang juga aware terhadap kesehatan. Nah, tinggal diterapkan saja. Oke, yang pertama mengenai makan makanan bergizi. Sebenarnya di poin ini itu ada rumusnya. Rumusnya itu gampang lebih ingat, yaitu 3J plus 1J. J yang pertama itu adalah jadwal, J yang kedua itu jenis, J yang ketiga itu jumlah, dan plus 1J-nya itu jurus masak. Ya, jadi dari satu-satu. Yang J pertama jadwal. Jadwal makan itu sangat penting untuk disesuaikan dengan kebiasaannya atau um, dengan yang paling sesuai gitu, yang paling cocok dengan badan masing-masing. Jadwal makan ada yang 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Yang pasti ditetapkan supaya kita tetap makan teratur. Misalnya sarapan ya, dari sarapan dulu pagi hari. Sarapan itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melewatkan sarapan, biasanya di dalam badan itu kadar gula darahnya itu jadi kurang stabil atau kurang baik. Oleh karena itu sangat penting untuk tidak melewatkan sarapan. Apalagi kalau misalnya kita melewatkan sarapan, biasanya makan siang atau makan malamnya itu porsinya jadi cenderung lebih berlebih dari yang seharusnya gitu. Atau dalam kata lain kayak kalap gitu ya. Nah, jadi sangat penting untuk memastikan kita sebelum mulai aktivitas itu ada sarapan. Sebenarnya sarapannya tidak perlu yang terlalu berat, yang penting ada asupan energi gitu supaya seharian itu kita bisa semangat dalam beraktivitas. Kemudian nanti makan siang, lalu makan malam. Makan malam itu sebaiknya minimal 3 jam sebelum tidur. Dan sebaiknya sih porsinya merupakan porsi yang paling sedikit gitu, dibanding makan-makan yang lainnya. Karena kan dekat dengan jam tidur, dikhawatirkan kalau terlalu dekat dengan jam tidur, tubuh kita belum cukup waktunya dalam memproses makanan tersebut dan jadi menumpuk gitu ya. Nah, di antara jam makan berat pun diperbolehkan jika misalnya cenderungnya mau ada cemilan kayak gitu, yang disarankan itu cemilan yang sehat. Misalnya buah-buahan atau kacang-kacangan, almond, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, itu jadwal. Yang kedua, tentang jenis makanannya. Seperti yang ada di sini, jenis makanan itu ini adalah ilustrasi isi piringku ya. Jenis makanan itu terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Untuk makronutrien itu zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Misalnya karbohidrat, protein, lemak. Terus kalau mikronutrien itu misalnya multivitamin dan mineral. Untuk makronutrien, makronutrien ini seperti di isi piringku ini, kalau ada karbohidrat kan ya, makanan pokok itu contoh-contohnya seperti nasi, terus kentang, mie, roti, dan lain sebagainya. Nah, yang mitos yang agak kurang tepat itu di orang Indonesia, biasanya kalau belum makan nasi itu rasanya kurang makan gitu ya katanya. Padahal tidak juga sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita sudah makan roti atau mie, itu pun sudah mencakup kebutuhan makanan pokok nutrisi karbohidrat ini gitu. Karbohidrat ini fungsinya sebagai sumber energi. Adapun juga sebenarnya dari segi kesehatan lebih baik juga nasi yang dikonsumsi itu disering misalnya nasi merah, nasi hitam gitu yang lebih tinggi vitamin B dan juga serat. Kemudian komponen yang selanjutnya ada protein atau lauk pauk. Protein itu fungsinya sangat-sangat penting sih, terutama dalam sekarang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi perbanyak asupan protein karena berfungsi sebagai membangun fondasi juga ya untuk sistem kekebalan tubuh bisa bekerja dengan optimal. Protein itu ada 2, ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan sebagainya. Kemudian protein hewani itu daging ayam, ikan, sapi, dan sebagainya.
gitu ya. Jadi kita harus variasikan juga jenis-jenis protein ini dalam nutrisi yang kita konsumsi supaya tetap dapat manfaatnya. Kemudian lemak juga. Jadi, nah lemak ini yang lebih sulitnya bukan kekurangan, tapi kelebihan justru. Jadi sebaiknya dibatasi ya jumlah lemak yang kita konsumsi. Sebenarnya lemak sendiri pun ada 3 jenis, ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh, dan lemak trans. Nah, yang sering dibilang lemak jahat itu lebih ke lemak yang jenuh atau lemak trans yang dari goreng-gorengan kayak gitu, sebaiknya mulai dikurangi pelan-pelan. Yang baik itu lemak yang tidak jenuh, misalnya yang kita dapatkan dari buah alpukat, terus minyak ikan, dan lain sebagainya. Ini bagian dari kolesterol baik atau HDL yang membantu justru dalam meregulasi kolesterol gitu. Kalau misalnya ada kolesterol atau lemak yang menumpuk di area pembuluh darah, si lemak baik ini fungsinya untuk kayak menyapu gitu, membalikan ke hati atau liver, kemudian dihancurkan. Jadi sebenarnya lemak juga berfungsi baik gitu untuk regulasi hormon, untuk cadangan energi dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya jangan berlebihan karena yang berlebihan itu selalu kurang baik gitu ya. Oke, terus jenis yang selanjutnya ada sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung sangat kaya mikronutrien, yaitu mineral, multivitamin, antioksidan, dan lain sebagainya. Oke, terus untuk jumlahnya, J yang ketiga adalah jumlah. Jumlahnya itu kalau secara garis besar di isi piringku ini, kita bisa bagi 3 gitu kalau dari isi piringku. Sepertiganya bisa makanan pokok, sepertiganya sayur-sayuran karena kita membutuhkan banyak asupan sayuran, dan sisanya dibagi 2 untuk lauk pauk dan juga buah-buahan. Kemudian J yang terakhir adalah jurus masak. Nah, jurus masak andalan kita ini harusnya yang direbus-rebus, yang dikukus, kemudian makanan yang segar. Sebaiknya jangan terlalu sering dulu dipakai jurus yang menggoreng-goreng kayak gitu. Untuk cara mengolah makanannya atau resepnya diserahkan kepada koki-koki handal, ibu-ibu rumah tangga kita yang bisa membuatkan menu paling sehat dan bervariasi untuk keluarganya. Oke, nah poin yang selanjutnya adalah rutin berolahraga. Nah, rutin berolahraga di sini yang dimaksud itu disarankan 3-5 kali dalam seminggu, minimalnya sekitar 20-30 menit untuk tiap sesi olahraganya, dalam intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Jadi yang intensitasnya itu sebaiknya minimal menghasilkan keringat atau badan kita merasa panas gitu. Nah, itu olahraga yang disarankan. Olahraga sangat penting karena juga bisa memacu supaya metabolisme kita tetap lancar gitu, dan juga sangat baik buat badan. Kemudian poin yang ketiga adalah cuci tangan dengan sabun. Ya, sangat penting ya cuci tangan dengan sabun ini karena untuk mencegah penularan pemaparan virus-virus, karena tangan kita ini banyak mengandung maksudnya banyak megang-megang permukaan benda yang banyak kumannya gitu kan ya. Jadi sangat penting terutama jika terpaksa kita harus menyentuh area wajah, misalnya gatal gitu hidungnya, pastikan sudah cuci tangan dulu gitu yang betul, atau sebelum makan juga gitu, supaya tangan kita tetap bersih. Nah, langkah-langkah cuci tangan seperti apa yang disarankan oleh WHO atau World Health Organization? Nah, saya akan contohkan ya. Jadi untuk mengingatkan aja, pasti teman-teman semua juga udah sering mencuci tangan gitu ya. Jadi cuci tangan yang disarankan itu minimal 20 detik dengan air mengalir, dengan juga pakai sabun. Nah, yang pertama kan air mengalir, kemudian ada pakai sabun, kemudian satu langkah, jangan lupa punggung tangan juga, 2, ketiga bisa dibersihkan sela-sela jarinya, keempat bisa kunci antara sekitar sini bisa dibersihkan juga. Jangan lupa kemudian jempolnya dibersihkan, kemudian kuku-kuku bisa dengan mengurusnya seperti ini. Kemudian yang terakhir bisa pergelangan tangan dan selesai gitu. Jadi itu minimal langkah cuci tangan yang dilakukan setiap kali kita mencuci tangan.
Oke. Terus selanjutnya, selanjutnya ini ada pedoman gizi seimbang pandemi COVID-19. Sebenarnya rangkuman juga sih tips-tips 6 langkah step yang harus dilakukan eh, untuk gaya hidup yang lebih sehat. Step yang pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini tentang makan makanan bergizi seimbang ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa makan makanan bergizi seimbang, jangan lupa 3J plus 1C-nya tadi. Tips yang kedua adalah untuk meminum suplemen atau multivitamin sesuai dengan keperluan tubuhnya masing-masing. Nah, jika ingin lebih spesifiknya, sebaiknya berkonsultasi dengan lebih lanjut dengan dokter atau juga bisa dengan apoteker di apotek untuk memilihkan multivitamin yang paling sesuai atau dibutuhkan. Gitu. Karena tiap-tiap orang juga kadang-kadang beda kebutuhan. Misalnya vitamin D, sebaiknya sih idealnya dicek dulu gitu di lab untuk mengecek kadar vitamin D3-nya, kemudian baru kita tentukan berapa dosis yang diperlukan untuk tubuh tersebut gitu. Karena seperti pada prinsipnya kekurangan tidak baik, tapi berlebihan juga tidak baik gitu. Kalau misalnya vitamin-vitamin seperti vitamin C kayak gitu yang larut air sebenarnya tidak perlu khawatir juga sih karena jika berlebihan akan secara alami terbuang oleh tubuh dari tubuh ya. Untuk suplemen makanan juga bisa ada berbagai macam sih, bisa dari herbal-herbal, ada juga misalnya dari obat herbal kayak gitu, dan juga suplemen yang mendukung di luar makanan nutrisi ini, mendukung supaya tubuh kita memenuhi asupan kalori atau asupan nutrisi yang diperlukan. 3. Membatasi gula, garam, dan juga lemak. Untuk poin ini ada rumusnya lagi nih. Ada namanya G4, G1, dan L5. Gitu. Jadi apa sih maksudnya? G4 itu untuk gula. Jadi batasannya yang disarankan itu maksimalnya untuk sehari per orang adalah 4 sendok makan gula. Sedangkan yang selanjutnya G1 untuk garam maksimalnya 1 sendok teh garam. Dan yang terakhir L5 itu lemak sebaiknya dibatasi 5 sendok makan per orang per hari. Nah, penting juga di sini selain garam juga semua zat yang mengandung sodium, misalnya kayak pengawet atau penyedap rasa atau pecin. Nah, itu sebaiknya dibatasi juga karena jika berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah atau meningkatkan resiko penyakit-penyakit kronis. Nah, itu ya kira-kira untuk step yang ini. Step yang selanjutnya itu adalah untuk cukup istirahat dan juga tidur yang cukup. Jadi tidur di sini yang dimaksud adalah tidur malam yang berkualitas gitu ya. Tidur malam yang disarankan itu 6-8 jam tiap malamnya. Terus apa sih ciri-ciri tidur yang berkualitas? Misalnya, tidur yang berkualitas itu tidak banyak bangun di malam hari, tidak sering bangun di malam hari. Kemudian tidur yang berkualitas itu juga waktu kita mencoba tidur itu kurang dari 30 menit. Jadi bisa langsung cepat tidur gitu ya. Pas tidur. Nah, pas bangunnya juga kurang dari 20 menit kita udah ngerasa segar gitu badannya. Artinya kalau teman-teman sudah merasa seperti itu, tidur kalian sudah berkualitas, bagus. Pastikan juga suasana atau tidur yang berkualitas itu juga mendukung. Misalnya sebaiknya lampunya dimatikan, kemudian tidak ada gangguan-gangguan, misalnya TV atau gadget-gadget lain, suara-suara lain yang bisa mengganggu tidur. Sebaiknya seperti itu. Nah, untuk di sini juga ada beberapa makanan yang disarankan untuk supaya kita bisa lebih rileks, lebih mudah tidur, kayak gitu. Terutama makanan-makanan yang mengandung triptofan namanya. Jadi triptofan ini diteliti bisa merangsang hormon serotonin dan melatonin kayak gitu yang bisa membuat kita lebih rileks.
Contoh-contohnya seperti susu, yogurt, almond gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang susah tidur mungkin sebelumnya bisa menenangkan pikiran gitu ya, bisa sambil minum susu hangat supaya lebih nyenyak tidurnya. Oke, tips yang selanjutnya adalah ini ya, dilarang merokok dan alkohol. Nah, untuk tips ini sebenarnya sudah juga familiar pastinya. Rasanya eh, hampir semua orang ya harusnya tahu bahwa merokok dan berlebihan minum alkohol ini merusak atau berbahaya untuk badan. Nah, langkah yang harus dilakukan itu ya dengan mematuhi dan berkomitmen gitu untuk menghindari hal-hal yang buruk untuk badan tersebut. Seringkali juga rokok dan juga alkohol adalah em, salah satu cara untuk melarikan gitu, untuk melampiaskan stres. Nah, berhubungan dengan ini, ada juga beberapa tips manajemen stres yang disarankan yang baik untuk jasmani kita, untuk jiwani kita, dan juga rohani kita gitu. Misalnya secara jasmani, manajemen stres yang baik misalnya dengan tentunya melakukan pola hidup sehat, dengan berolahraga teratur, itu bisa merangsang hormon-hormon yang membuat kita lebih rileks, lebih tenang, lebih chill, terus lebih senang juga, lebih happy gitu. Karena itu sangat penting untuk berolahraga secara teratur. Kemudian bisa juga mengembangkan hobi-hobi atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu, yang bagi teman-teman semua asik gitu boleh dilakukan untuk bisa memanajemen stres. Misalnya di tengah kesibukan yang padat pun bisa diselingi dengan refreshing kayak gitu supaya bisa ada work-life balance. Kemudian kalau secara jiwani atau secara mental gitu ya, kalau misalnya menghadapi stres, tipsnya sih untuk pertama berusaha menenangkan diri dulu, menenangkan pikiran, kemudian jangan lupa juga untuk mensyukuri atau mengambil hikmah dari segala hal yang kita hadapi gitu. Terus juga kembangkan juga, budayakan kebiasaan positive thinking. Juga kalau bisa sih memegang prinsip kalau yang saya rasakan gitu ya, karena misalnya dalam masa pandemi kayak gini kan banyak kekhawatiran, banyak ketidakpastian di kedepannya bagaimana gitu yang saya sangat juga merasakan gitu. Kalau tips yang bisa saya bagikan sih, kalau yang saya rasakan dan efektif gitu, untuk live in the moment gitu. Jadi bisa kita lakukan step by step aja gitu, kayak one step at a time. Terus juga fokus pada apa yang ada di hadapan kita, apa yang dipercayakan, fokus untuk melakukan yang terbaik bagian kita, dan sisanya ya let God do the rest gitu. Apalagi kita sebagai negara yang memegang ideologi ketuhanan yang Maha Esa, untuk kita percaya bahwa segala sesuatunya itu ada dalam rancangan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, kayak gitu. Karena itu jangan juga terlalu overthinking. Kalau misalnya pun ada hal-hal stres yang tidak bisa kita kelola sendiri, boleh juga dicurhatkan atau di-sharingkan dengan orang-orang yang terpercaya atau juga melakukan konseling. Jadi untuk tips manajemen stres yang ini intinya adalah happy life sama dengan healthy body plus healthy mind plus healthy heart juga gitu. Oke. Terus selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah aktivitas fisik rutin ya. Tadi seperti udah disampaikan juga tentang olahraga minimal 3-5 kali dalam seminggu. Untuk jenis olahraganya juga bisa disesuaikan. Kalau misalnya sekarang lagi banyak di rumah, sebaiknya memilih jenis-jenis olahraga yang tidak berkerumun, kemudian yang bisa dilakukan di rumah, misalnya dengan aerobik, mengikuti video di YouTube, misalnya banyak sekarang instruksi-instruksi video yang menarik kan ya, itu bisa dilakukan. Juga pastikan juga kita menerapkan hidup yang tidak mager ya, tidak mager, jangan hidup sedentary namanya. Jadi pastikan aktif bergerak gitu.
Misalnya kalau ada lift dan tangga, pilihnya tangga. Terus kalau misalnya bisa berjalan lebih baik, terus melakukan kerja rumah tangga di rumah, ngepel, nyapu, bergerak lah pokoknya. Itu sangat baik. Oke, nah itu ya kira-kira panduan 6 tips tentang gizi seimbang dan juga pola hidup sehat. Selanjutnya adalah ini ada pedoman food safety sih sebenarnya tentang keamanan pengolahan pangan dari WHO. Yang pertama adalah cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Yang kedua, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan atau bahan-bahan atau alat-alat lainnya untuk makanan mentah dan juga bahan makanan matang gitu harus dipisahkan supaya lebih higienis. Yang ketiga, memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Jadi kematangannya itu harus dipastikan pas gitu. Jangan undercook, tapi juga jangan overcook. Karena kalau undercook itu takutnya ada kuman-kuman yang belum mati gitu. Ada kalau overcook itu takutnya ada vitamin-vitamin yang justru jadi berkurang gitu, jadi kurang maksimal gitu. Jadi pastikan pada tingkat kematangan yang pas dan pastikan juga kita bisa mengolah bahan makanan dengan teknik masak yang baik. Keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat. Kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Gitu ya. Pastikan juga sumber-sumber kita membeli makanan atau bahan makanan itu bersih, lingkungannya bersih, juga aman. Next, nah yang pada selanjutnya ini materi yang saya mau ingatkan adalah mengenai mencukupi asupan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sayur-sayuran dan buah-buahan ini mengandung banyak sekali manfaat, utamanya mengandung antioksidan, vitamin, dan juga mineral yang bagus untuk daya tahan tubuh, untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi tubuh gitu. Jadi tidak perlu diragukan lagi kalau sayuran dan buah-buahan ini sangat disarankan gitu untuk dikonsumsi dan dicukupi asupannya. Nah, untuk menjelaskan keberagaman sayur-sayuran dan juga buah-buahan, di sini ada diagram yang berwarna-warni gitu untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Saya jelaskan satu-satu ya dari perwarnanya. Misalnya untuk sayur-sayuran dan buah-buahan berwarna hijau di sini. Jadi untuk sayuran berwarna hijau itu sangat baik, merupakan sumber karoten yang tinggi untuk antioksidan, juga untuk meningkatkan imunitas, juga untuk menghambat kanker, untuk memproduksi sel darah merah, menguatkan sel otak juga, gitu. Jadi sangat banyak manfaatnya. Contoh-contohnya seperti bayam, kangkung, buncis, sawi hijau, apalagi daun singkong, atau yang lain sebagainya yang berwarna hijau gitu ya. Jadi sangat banyak manfaatnya. Kalau buah-buahan, contohnya yang berwarna hijau ada apel malang, anggur hijau, melon. Fungsinya pun mirip-mirip, juga bagus untuk kesehatan, untuk meningkatkan imunitas, dan juga menghambat kanker, dan juga mengandung berbagai vitamin. Selanjutnya, misalnya untuk yang berwarna ungu di sini, untuk sayur berwarna ungu, contohnya terong ungu, kol ungu. Nah, itu tuh diteliti ternyata mengandung juga banyak antioksidan dan juga vitamin. Dan juga untuk melindungi kerusakan otak, meningkatkan imunitas, juga berperan penting dalam memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah putih ini pasukan kita ya, pasukan buat daya tahan tubuh. Nah, jadi sangat baik. Kalau buah-buahannya, ini bisa berlaku untuk buah-buahan yang berwarna biru sampai ungu gitu. Jadi semakin gelap warnanya, semakin banyak kandungan vitamin yang terkandung. Untuk fungsinya itu untuk meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, kemudian juga untuk menghambat kanker. Contoh-contohnya yang baik untuk dikonsumsi ada blueberry, anggur, elderberry, ubi ungu, dan sebagainya. Nah, kalau yang warna kuning, coba ya. Yang warna kuning ini kalau sayur-sayuran contohnya wortel, labu kuning, jagung, bisa kuning sampai oranye ya. Ini juga mengandung antioksidan dan banyak multivitamin yang sangat penting juga untuk meningkatkan indera penglihatan kita. Kalau misalnya buah-buahannya juga sering si familiar ya kalau yang warna kuning.
kayak seperti jeruk, mangga, pepaya, pisang, lemon, dan lain sebagainya. Bagus untuk meningkatkan penglihatan, meningkatkan imunitas yang pasti, juga mengandung antioksidan, vitamin A, vitamin B kompleks, dan bagus juga untuk kesehatan hati. Selanjutnya yang berwarna merah. Contoh sayur-sayurannya misalnya bayam merah, lobak merah. Ini banyak mengandung vitamin A dan vitamin E, juga antioksidan, juga untuk meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, dan juga mencegah kanker gitu karena fungsi antioksidannya ini. Kalau misalnya yang buah-buahannya, ini juga yang sering kita familiar ya, buah-buahan yang berwarna merah, ada stroberi, biasanya jadi buah-buahan kesukaan juga ya, semangka, apel, tomat. Ya, sangat bagus gitu buah-buahan yang berwarna merah karena bisa meningkatkan kesehatan hati, menurunkan kolesterol juga, mengandung banyak vitamin C dan juga zat flavonoid. Nah, terakhir ada sayuran yang berwarna putih. Walaupun dia tidak berpigmen, tapi tetap bermanfaat ya karena mengandung banyak vitamin E, kalsium, zat alisin, yang fungsinya setelah diteliti dan terbukti untuk meningkatkan, untuk membantu mengontrol tekanan darah dan juga kadar kolesterol supaya bisa tetap terkontrol, sehingga juga bisa menurunkan resiko-resiko penyakit kronis yang lain. Dan juga katanya bisa menghambat untuk pertumbuhan sel kanker gitu. Contoh-contohnya toge, sawi putih, bunga kol, gitu. Nah inilah buah-buahan sayur-sayuran yang berwarna-warni. Semoga dengan pemaparan tersebut bisa semakin menggambarkan dan teman-teman bisa semakin yakin nih kalau buah-buahan dan sayur-sayuran ini sangatlah bermanfaat. Next adalah tentang vitamin-vitaminnya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, jadi vitamin-vitamin ini saling bekerja sama supaya bisa menghasilkan sistem daya tahan tubuh atau yang kinerjanya bisa bekerja optimal dan maksimal. Jadi untuk vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan juga zinc terutamanya, di luarnya juga ada vitamin D dan vitamin D. Saya jelaskan satu-satu ya. Supaya bisa mendapatkan gambaran juga kalau semua vitamin ini ternyata berperan penting, memiliki fungsinya masing-masing, dan semuanya itu harus dipenuhi gitu. Vitamin A. Vitamin A itu membantu mengatur sistem imunitas, memberi perlindungan terhadap infeksi, menjaga permukaan kulit, jaringan pada mulut, lambung, usus, dan sistem pernapasan agar tetap sehat. Contoh-contohnya yang mengandung banyak vitamin A, misalnya wortel, kuning telur, brokoli, bayam, minyak ikan, ubi jalar, susu. Nah, penuhi vitamin A ini supaya bisa mendapatkan manfaatnya tersebut. Kemudian vitamin B. Vitamin B kompleks ya. Jadi vitamin B ini terdiri dari beberapa jenis vitamin B. Ada B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 gitu ya. Semuanya ini berperan sangat penting di dalam tubuh kita karena berpartisipasi hampir di semua kegiatan atau aktivitas sistem imunitas gitu. Jadi bisa membantu untuk menguatkan aktivitas sistem imun dan berbagai komponen tubuh juga. Dibutuhkan untuk produksi dan pertumbuhan sel imun juga. Nah, vitamin B kompleks ini juga bagus untuk kesehatan otot, urat saraf. Jadi kalau yang kekurangan vitamin B kompleks biasanya ada keluhan kesemutan, baal, atau pegel-pegel. Nah, ini bisa coba penuhi asupan vitamin B kompleksnya. Dari mana sih? Contoh-contohnya ikan, daging, asparagus, yogurt, stroberi, pisang, alpukat. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C sangat populer ya, maksudnya merupakan suplemen nomor 1 di dunia gitu yang dikonsumsi secara umum karena memang sudah terbukti sejak dahulu gitu, sejak dahulu kala meningkatkan sistem imunitas dan juga menurunkan durasi penyakit gitu. Jadi supaya lebih cepat sembuh, lebih cepat pemulihannya, asupan vitamin C ini bisa membantu. Terbukti juga melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Contoh-contohnya mungkin sudah lebih populer juga ya, teman-teman udah lebih familiar, misalnya dari jeruk, dari lemon, pepaya, kiwi, jambu biji, stroberi, tomat, paprika merah gitu.
Oke, selanjutnya vitamin D. Vitamin D3 atau nama lainnya kolekalsiferol ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ke apotek terus nyari vitamin D3, tapi kok ini dalamnya kolekalsiferol, mana vitamin D3-nya? Nah, itu tuh sebenarnya sama aja ya, sinonimnya aja gitu. Sebenarnya vitamin D3 ini sangat tinggi, bisa kita dapatkan dari sinar matahari, susu, telur gitu. Tapi jika memang membutuhkan tambahan vitamin D3, kandungan vitamin D3 bisa didapatkan dari suplemen atau multivitamin yang dijual bebas. Fungsinya untuk meningkatkan kualitas kerja sel-sel imun, sehingga sistem imun bisa lebih optimal, responsif, dan juga seimbang secara homeostasis namanya di dalam tubuh. Kemudian dibutuhkan juga dalam proses penyerapan kalsium dan juga fosfat. Jadi bagus untuk kesehatan tulang juga. Next adalah vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, bertugas untuk menetralkan radikal bebas ya di dalam tubuh, untuk regenerasi sel imun juga. Banyak didapatkan dari almond, kacang-kacangan, brokoli, bayam, dan sayuran hijau. Kemudian yang terakhir itu ada zinc, bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik. Membantu juga penyembuhan luka. Bisa kita dapatkan dari ayam, seafood, hati ayam, telur, keju, daging sapi. Seperti itu. Nah, jadi secara gambaran besar sebenarnya makanan-makanannya yang tadi saya sebutkan itu sudah familiar ya, sering kita konsumsi sehari-hari. Tapi yang penting di sini adalah untuk memvariasikannya, mengkombinasikannya supaya asupan-asupan gizi ini bisa dikonsumsi dengan seimbang gitu. Pastikan untuk memvariasikan menu makanan itu tujuannya untuk itu supaya jangan makan yang itu terus sehingga menumpuk kandungan nutrisi yang tinggi di situ, tapi nutrisi lainnya jadi kurang terpenuhi gitu misalnya. Jadi penting untuk memvariasikan menu makan, tidak makan berlebihan, porsinya cukup, dan pastikan juga setiap makanan yang kita makan itu ada asupan nutrisi yang kita perlukan. Next, ini yang terakhir dari saya materinya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu secara umum. Sebenarnya ini lebih ke kayak ulasan atau kesimpulan juga sih. Pertama, tipsnya adalah untuk memperbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga, intinya sih sangat bermanfaat untuk tubuh. Jadi mari kita usahakan perbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga untuk cukup tidur dan istirahat. Kemudian juga untuk olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. Sebaiknya ada berjemur ya setiap harinya minimal 15 menit gitu di pagi hari. Untuk UV index yang disarankan itu 3-7. Kalau misalnya mau lebih tahu tentang berjemur atau waktu berjemur yang baik, nanti perlu dijelaskan lebih lanjut sih. Tapi boleh juga ada informasinya tersedia di media internet. Kemudian tentang berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ini sangat penting ya, terutama sekarang di tengah pandemi ini kita harus menerapkan protokol-protokol kesehatan karena itu memang merupakan langkah yang benar gitu dalam kita mencegah pemaparan, penularan penyakit ini. Gitu. Yang pertama, mencuci tangan lebih sering pakai sabun dengan air bersih mengalir setidaknya selama 30-40 detik lah ya. Atau menggunakan hand sanitizer kalau terpaksa misalnya nggak ada air mengalir, bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis minimal alkohol 70%. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara menggunakan masker. Pastinya masker yang disarankan sih yang sesuai standar itu yang 3 ply, yang 3 lapis, yang di dalamnya ada filter juga, yang spesifikasinya bisa untuk menahan droplet gitu, terutamanya. Terus nutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas. Jadi seperti ini ya sebaiknya kalau misalnya batuk. Kenapa nggak seperti ini? Karena tangan lebih banyak menyentuh bagian-bagian yang lain. Kalau ini kan jarang. Jadi takutnya kita lupa atau gimana. Jadi kayak menyentuh bagian lain menularkan virus kayak gitu kan. Terus menggunakan tisu lalu buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Terus juga segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Gitu ya. Selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah, tidak meludah di sembarang tempat, dimohon dengan sangat.
Terus tidak merokok dan mengonsumsi narkoba juga, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan yang belum dicuci, mengganti baju dan atau mandi segera sesampainya di rumah setelah bepergian. Ya, jadi tentunya kita tidak mau sampai meresikokan atau memapari keluarga kita yang misalnya sistem kekebalan tubuhnya lebih rendah, lebih rentan gitu, yang faktor resikonya lebih tinggi, kita tidak mau. Jadi dari luar rumah pastikan kalau begitu sampai rumah langsung mandi, kemudian bersihkan baju, segala barang-barang yang kita bawa keluar, disemprotkan dengan disinfektan gitu. Jadi pastikan berperilaku lebih sehat dan bersih di tengah pandemi ini. Yang terakhir adalah tips seperti yang sudah sering digaung-gaungkan juga oleh pemerintah adalah untuk menjaga jarak fisik dari orang lain, karena physical distancing ini terbukti juga memang merupakan tips yang bermanfaat dalam kita mencegah penyakit ini, penularan penyakit ini. Menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter pada kondisi apapun, selalu menggunakan masker setiap keluar rumah ya, menghindari kerumunan atau keramaian, kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah banyak termasuk kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan lainnya. Kemudian menghindari bepergian ke tempat umum atau tempat wisata, menghindari makan di luar rumah ya, kalau misalnya bisa sih, kalau harus beli makan di luar lebih baik yang take away gitu. Kalau bisa juga menyediakan piring atau peralatan makannya sendiri, itu lebih higienis. Terus tidak pergi keluar kota atau keluar negeri, menunda mudik, tidak menerima tamu atau berkunjung dulu, tidak bersalaman atau berjabat tangan, cium pipi, berpelukan, dan lain-lain. Nah memang pada hakikatnya physical distancing ini bukan berarti kita juga mengisolasi diri dari kehidupan sosial kita gitu. Tidak bisa dipungkiri kita ini makhluk sosial yang memerlukan interaksi sosial dengan orang lain, kemudian juga tetap harus bersilaturahmi. Nah, tapi diharapkan dengan saling pengertiannya tidak mengurangi rasa kehangatan kita dalam bersilaturahmi, dalam menghargai dan saling menghormati. Jadi walaupun tidak bisa bersalaman atau berjabat tangan, bisa misalnya dengan salam corona seperti ini ya, dan cara-cara lainnya gitu, misalnya kayak gini atau gimana gitu salamnya, itu bisa melambangkan silaturahmi kita juga gitu. Tapi kan karena kondisi yang khusus ini, jadi sebaiknya dibatasi dulu kontak fisiknya. Tapi tetap boleh juga bersilaturahmi, terutama sekarang bisa memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media online, dengan yang lainnya juga, media sosial, kayak gitu, tetap bisa bersosialisasi ya. Oke, terus selanjutnya bisa bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Terus untuk anak-anak sebaiknya bermain di rumah. Jika sedang sakit juga, lakukan isolasi mandiri di rumah dan mencari pengobatan segera apabila ada gejala berat atau yang semakin memburuk. Nah, itu sih kira-kira panduan gizi seimbang pada masa pandemi ini. Jadi mencakup pengaturan gizi, mencakup tadi ya, makanan bergizi seimbang itu harus memperhatikan jadwal, jenis, jumlah, dan juga jurus masak. Kemudian selain dari makanan juga, penting juga untuk didukung dengan pola hidup yang sehat, dengan berolahraga teratur. Kemudian jangan lupa minum air putih juga ya, minum air putih sangat penting karena tubuh kita banyak mengandung air gitu. Jadi kalau kurang air bisa dibayangkan banyak fungsi-fungsi tubuh yang jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi jangan lupa minum ya guys, gitu. Terus juga istirahat yang cukup, manajemen stres, dan juga menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Friska sebagai pemandu acara kita. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh banget, bisa nanti kan video ini akan di-share juga di IGTV, boleh silakan diketik untuk pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar ya. Ya, silakan Friska. Ya, wah materinya sangat bermanfaat ya tentunya untuk kita semua. Jadi sekarang kita udah masuk ke sesi pertanyaan ya. Di sini saya sudah menampung 3 pertanyaan.
mengenai gizi tentunya yang sering ditanyakan oleh Yes Family ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih cara mengetahui berat badan kita tuh ideal apa enggak? Boleh silakan untuk apoteker Jessica. Oke, tentang berat badan ideal ya. Jadi cara yang paling simpel sih dengan menghitung namanya body mass index atau massa indeks tubuh. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui berat badan ideal kita supaya bisa dijaga. Karena berat badan ideal itu bisa banyak manfaat kesehatannya gitu, bisa mencegah penyakit-penyakit kronis, kemudian juga memastikan supaya kita bisa beraktivitas dengan produktif dan sehat. Body mass index ini cara menghitungnya sebenarnya cukup simpel sih. Kalau misalnya penanya ada yang mau dihitungkan juga, sebenarnya ada juga kalkulator BMI yang bisa di browsing, di googling kayak gitu juga ada. Kalau mau menghitung sendiri juga bisa. Prinsipnya adalah satuannya kilogram per meter kuadrat gitu. Jadi berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan gitu. Nah, itu nanti hasilnya adalah namanya body mass index Anda. Nah, setelah itu bisa dicari juga bagan seperti ini. Bagan untuk menjelaskan seberapa ideal body mass index Anda. Kalau yang normal itu kisarannya antara 18,5 sampai 25. Untuk yang kurus itu antara 17 sampai 18,4 kayak gitu. Untuk yang gemuk itu yang di atas 25. Nah, itu bisa coba dihitung, kemudian dicek ya berat badan idealnya berapa. Tapi sebenarnya jangan terlalu mengandalkan body mass index juga, karena ini kan hanya melihat postur dari berat badan dan tinggi badan perbandingannya. Sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi. Misalnya ada postur tubuh, kemudian komposisi tubuh, ada juga metabolisme, juga faktor-faktor genetik atau faktor lainnya. Jadi paling idealnya sih sebenarnya berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter gizi jika memang dirasa ada masalah tentang berat badannya, bisa dikonsultasikan lebih lanjut supaya bisa diberikan rekomendasi yang paling sesuai dengan tubuh Anda gitu. Terus contohnya juga komposisi tubuh itu karena massa otot itu bisa jadi lebih berat gitu daripada lemak. Padahal harus diseimbangkan gitu, masing-masingnya harus pada takaran pada jumlah yang pas itu, massa otot dan juga jumlah lemak ini. Yang sering itu juga kalau misalnya di fitness atau yang sedang dalam latihan tertentu mau menurunkan berat badan nih misalnya, tapi dia diberikan latihan exercise yang banyak angkat beban gitu misalnya, itu sangat bagus sebetulnya kan ya, karena untuk melatih massa otot kita gitu, untuk memperbesar massa otot itu sebagai mesin pembakarannya supaya nanti lemaknya juga kebakar gitu. Nah tapi yang sering kali itu yang membuat bingung untuk yang awam kayak karena berat badannya tuh jadi malah naik gitu, padahal bukan berarti latihannya tidak berhasil, karena ternyata setelah ditimbang dengan timbangan body composition kayak gitu, ternyata massa ototnya meningkat, tapi kadar lemaknya turun. Berarti kan bagus hasil latihannya. Ya, kira-kira seperti itu sih caranya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nih, khususnya untuk case family yang doyan makan malam atau nyemil-nyemil gitu ya. Kadang suka konsumsi makan kemasan. Kadang suka ada label informasi mengenai nilai gizi kan. Kadang saya sendiri juga masih bingung gitu. Bagaimana sih cara membaca informasi nilai gizi itu? Dan apa saja sih yang harus dibatasi mengenai nutrisi, kalori, dan sebagainya. Jadi, boleh dijelaskan oleh apoteker Jessica? Oke, pertanyaan yang bagus mengenai label informasi nilai gizi ya. Sini saya sudah ada contohnya juga. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sih. Sini ya informasi nilai gizi biasanya pasti ada di setiap makanan kemasan atau nutrition facts gitu. Jadi di sini ada takaran saji atau jumlah sajian per kemasan.
Jadi menunjukkan dalam satu box ini ada berapa kali dia bisa makan gitu. Misalnya untuk UFIT Gummy ini ya, dia jumlah sajian per kemasannya 42, takaran sajinya 1 gummy 4 gram per hari. Kenapa 42? Karena satu boxnya ini mengandung 6 sachet yang masing-masingnya mengandung 7 gummy gitu. Jadi kayak gitu aja sih jumlah takaran saji itu. Terus di bawahnya ada tabel jumlah persajian. Ada energi totalnya juga dan ada AKG. AKG itu angka kecukupan gizi. Biasanya dalam miligram ataupun dalam persen. Nah, ini penting juga untuk kita perhatikan yang AKG ini supaya kita bisa tahu dalam satu sachet makanan atau dalam sekali kita makan itu ada berapa nutrisi yang terpenuhi dari makanan tersebut. Misalnya ya, untuk si UFIT ini, di bawah persen AKG juga biasanya ada keterangan berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Yang kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi itu dibandingkan dengan angka kecukupan gizi yang diperlukan dalam sehari. Contohnya untuk UFIT ini ada vitamin A, B, kompleks, C, D, E, selenium, iodium, dan sebagainya. Bisa dilihat juga kayak di sini misalnya vitamin A dipenuhi 1000 IU, persennya 50%. Berarti dengan makan 1 gummy ini sehari sekali, yang konsumennya itu sudah mencukupi 50% dari kebutuhan vitamin A-nya dalam sehari. Contoh juga ini ada vitamin B6-nya. Dia mengandung 1,3 mg. AKG-nya, persen AKG-nya 100%. Jadi dengan 1 gummy ini bisa memenuhi asupan vitamin B6 yang diperlukan tubuh gitu. Gitu sih kira-kira. Perhatikan juga, pastikan informasi nilai gizi, pastikan makanan yang kita konsumsi ini betul-betul bernilai gizi yang kita perlukan gitu. Hati-hati dengan misalnya cemilan-cemilan yang banyak mengandung gizi-gizi yang sebenarnya tidak kita perlukan gitu. Takutnya berlebihan kan ya. Misalnya yang mengandung tinggi lemak atau yang lainnya. Penting juga untuk memperhatikan komposisi di sini. Sebaiknya dihindari makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung pengawet atau penyedap rasa yang tinggi sodium. Oke, kira-kira gitu sih mengenai informasi nilai gizi. Menjawab? Untuk pertanyaan selanjutnya ya, tentunya kan kita setiap porsi tubuh kan mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda, terutama dalam porsi makan. Jadi gimana sih cara menakar porsi makan yang tepat itu untuk kebutuhan tubuh masing-masing? Boleh dijawab oleh Apoteker Jessica? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali juga. Jadi menakar porsi makanan ya, betul, karena tiap orang itu kebutuhan asupan kalorinya bisa berbeda-beda ya, karena juga misalnya kalau yang biasanya seringnya anak cowok itu makannya lebih banyak daripada anak cewek gitu misalnya, ya itu wajar gitu karena memang dia membutuhkan nutrisinya lebih besar gitu daripada yang postur tubuhnya lebih kecil gitu misalnya. Nah, salah satu patokannya itu bisa dilihat dari tangan kita gitu, dari tangan kita, patokan yang sangat gampang juga untuk bisa diingat. Nah, untuk bisa makin mengingat juga bagaimana porsi-porsi yang menggunakan hand gesture seperti ini, ada lagunya loh, ada lagunya untuk bisa menghafalkan. Saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi, misalnya untuk satu porsi atau satu sajian karbohidrat itu, yang disarankan itu 1 kepal, satu porsinya. Gitu, 1 kepal tangan. Nah, kan 1 kepalan saya dan Anda bisa berbeda gitu. Makanya kenapa porsi kita bisa beda, porsi makannya. Terus untuk protein itu 1 telapak tangan seperti ini untuk satu sajiannya. Kemudian untuk sayur-sayuran itu untuk sayuran mentah itu 2 telungkup tangan. 2 telungkup tangan. Untuk sayuran yang matang itu 1 telungkup tangan. Kemudian untuk buah-buahan satu sajiannya itu 1 kepal lagi. Untuk susu setiap kali satu sajiannya itu 1 gelas.
Dan kemudian untuk lemak adalah seibu jari gitu. Bisa 1 sampai 2 ibu jari tergantung kebutuhannya juga, tergantung program apa yang sedang dilakukan juga, program diet apa gitu. Nah, untuk menghafalkannya itu ada lagu namanya Pedoman Gizi Seimbang. Sebenarnya nadanya itu familiar dari yang pernah pada dengar juga mungkin lagu 4 Sehat 5 Sempurna, tapi diganti dengan Pedoman Gizi Seimbang. Kemudian juga ada gerakan-gerakannya yang bisa membantu kita untuk mengingat mengenai satu sajian per makanan, per komponen gizi ini. Oke, ya udah kita sambil praktekkan ya. Pedoman gizi seimbang untuk masa depan kita. Nasi lauk, sayur dan buah, susu dan juga lemak. Gitu kira-kira ya. Oke, ya jadi saya jelaskan juga sedikit lagi. Jadi kayak gitu ya pedoman gizi seimbang untuk masa depan kita. Nasi 1 kepal, lauk, sayur, dan buah, susu seperti meneguk, dan juga lemak gitu. Mudah diingat kan ya? Gampang kan ya? Jadi supaya kalau setiap kali makan gitu kita mau menakar, aduh nasinya segimana? Oh, patokannya saya mau ambil porsi 1 porsi, 2 porsi atau berapa? Nah, pokoknya satu sajian atau 1 porsinya itu sekepalan tangan Anda. Terus proteinnya itu berarti setelapak tangan. Sayurannya itu kalau yang sayuran matang berarti kan satu telapak tangan. Untuk buah-buahannya jangan lupa juga 1 kepal tangan juga. Susu 1 hari segelas minimal dan juga lemak gitu. Oke, mungkin kita coba sekali lagi ya supaya pada lebih hafal juga. Pedoman gizi seimbang untuk masa depan kita. Nasi lauk, sayur dan buah, susu dan juga lemak. Oke, gitu. Gimana coba Linda? Udah lebih kebayang belum tentang 1 porsi ini? Atau kita coba sekali lagi aja ya untuk lebih lagi. Boleh, boleh, boleh. Oke, sekali lagi ya. Dihafalin ya semuanya. Pedoman gizi seimbang untuk masa depan kita. Nasi lauk, sayur dan buah, susu dan juga lemak. Terima kasih semuanya. Oke, Pris, gitu kira-kira ya untuk jawaban tentang porsi dan juga takaran menggunakan tangan kita. Boleh selanjutnya? Ya, mungkin di sini ada pertanyaan tambahan ya tentunya dari Yantina ya. Suplemen yang harus dikonsumsi selama pandemi ini apa aja ya Kak? Boleh dijawab? Oke, ya jadi seperti yang tadi udah dijelaskan juga, pada prinsipnya sebenarnya suplemen itu ada untuk menambah kalau misalnya kita kurang asupannya dari nutrisi atau makanan yang kita konsumsi. Karena pada dasarnya tetap ya paling sehat sih dari makanan segar gitu, dari makanan yang makanan gitu, yang makanan yang kita konsumsi menu sehari-hari gitu. Jadi pastikan udah makan dengan gizi seimbang. Nah, kalau memang diperlukan tambahan, bisa kalau dalam masa pandemi ini sih biasanya multivitamin ya, multivitamin, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih. Kalau saya sendiri mengonsumsinya vitamin C, kemudian juga ada vitamin D juga, karena jujur agak kurang sering berjemur gitu misalnya, jadi tahu gitu ya kebutuhan vitamin D-nya kayaknya perlu ditambahkan. Nah, saya mengonsumsi suplemen makanan yang mengandung vitamin D gitu. Jadi sebenarnya masing-masing kebutuhannya beda-beda sih gitu. Bisa tergantung gaya hidupnya masing-masing, bisa tergantung juga dilihat
atau dinilai dari makanan konsumsi yang dimakan sehari-hari gitu. Tapi sebenarnya yang paling bagus sih tetap yang dari sumber alami gitu. Kalau dari suplemen-suplemen tentu bisa membantu dan juga lebih praktis. Kalau misalnya penanya mungkin mau konsultasi lebih lanjut, bisa ngobrol-ngobrol atau diskusi lebih lanjut, boleh silakan berkunjung langsung ke Apotek Yes Pharma. Nanti ketemu saya, Rizka, apoteker yang siap membantu Anda. Atau boleh juga kalau misalnya via online gitu, boleh di Instagram ini, lewat media sosial kita yang lain, misalnya lewat Facebook, atau website kita, www.apotekyespharma.com, atau juga bisa juga melalui WhatsApp yang ada keterangannya di Instagram kita juga. Boleh banget gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Ya, pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari Oke. Angel. Nah, Kak, saya malam-malam suka lapar jam 10 atau jam 11 malam nih. Apakah gizi saya kurang seimbang? Boleh dijawab oleh peserta Jessica? Saya suka apa jam 11 malam? Makan, Bu. Hah? Makan malam? Makan, ya, makan malam jam 10 atau jam 11. Oh gitu. Ya, memang sih kalau mau gaya hidupnya lebih sehat, sebaiknya minimalnya 3 jam sebelum tidur gitu kita sudah makan malam. Karena badan kita memerlukan waktu dalam memproses makanan tersebut. Kalau misalnya tadi jam 11 malam nih makan malamnya, terus tidurnya jam berapa? Jam 12 atau begitu makan langsung tidur gitu kan. Biasanya jadi kurang optimal gitu kerja badannya kalau misalnya habis makan langsung tidur gitu. Memang biasanya sih godaannya gitu ya, habis makan tuh ngantuk karena badan kita emang memerlukan lebih banyak energi yang disalurkan ke pencernaan gitu dalam mencerna makanan. Tapi sebaiknya sih tidak seperti itu karena dari pengalaman, dari penelitian, dari kecenderungannya juga kalau yang memiliki kebiasaan habis makan langsung tidur itu biasanya eh, menumpuk gitu. Jadi beresiko ada peningkatan berat badan dan lain sebagainya. Tapi emang setiap orang berbeda juga sih metabolisme dan yang lainnya juga. Tapi secara umum pada prinsipnya seperti itu. Sebaiknya makan malam itu minimal 3 jam sebelum tidur. Terus kalau tentang gizi seimbangnya tergantung dulu. Jam 11 malam itu makannya makan apa? Kalau makan buah-buahan atau susu gitu kan ya nggak apa-apa. Kalau makanannya apa nasi goreng tek-tek gitu atau yang lainnya, nah itu kan berarti perlu diatur lagi gitu gizinya. Oke, gitu kira-kira Prince. Thank you buat pertanyaannya. Ya, oke, mungkin sesi Q&A kita cukupkan ya kali ini. Kalau ada pertanyaan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari Yes Family, bisa dicantumkan di kolom komentar dan nggak perlu khawatir, karena video ini akan kita share tentunya di IG Apotek Yes Pharma ya. Jadi kesimpulan kita dapat hari ini bahwa kita tuh wajib loh untuk menjaga daya tahan tubuh kita, terutama pada masa pandemi tentunya ya. Bisa dicukupi untuk mengkonsumsi kayak makan sayur-sayuran, buah-buahan, tentunya yang berwarna-warni ya, yang sudah dijelaskan oleh apoteker Jessica. Dan juga bisa dicukupi untuk suplemen tambahan seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, dan juga zinc. Dan juga Yes Family dapat memvariasikan loh untuk makanannya, untuk olahan sayur-sayuran dan buah-buahannya supaya Yes Family dan keluarga pun tidak akan bosan untuk mengkonsumsinya. Mungkin dari saya cukup sekian, dan apakah ada yang ditambahkan untuk apoteker Jessica? Oke, terima kasih. Jadi betul sekali ya kesimpulannya, intinya seperti itu. Juga himbauan atau ajakan, mari kita tetap menerapkan pola gizi seimbang ini, pola hidup sehat, dan dilakukan dengan konsisten gitu, dengan penuh kesadaran juga, karena satu quotes terakhir itu adalah ini. Eating well is a form of self-respect gitu. Jadi ini take home message-nya juga kita ingat-ingat selalu kalau dengan kita makan dengan bijak gitu ya, dengan memilih makanan yang baik untuk tubuh kita itu merupakan salah satu wujud dari rasa
menghargai kita terhadap tubuh kita sendiri gitu. Jadi kan kasihi dirimu juga gitu. Apa ya, kayak menghargai badan ini karena eh, kita tuh dititipkan badan ini tuh untuk jangka panjang loh gitu. Jadi kita pikirkan juga untuk masa depan kita supaya bisa badan kita bisa tetap bisa diajak kerjasama gitu ya dalam tetap produktif, tetap berkarya dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan eating well gitu, dengan bijak dalam menerapkan pedoman gizi seimbang. Gitu. Oke, itu paling ya. Terima kasih untuk semua yang sudah join. Makasih udah meluangkan waktunya juga untuk kita sama-sama sharing tentang pedoman gizi seimbang dalam masa pandemi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kendala teknis juga tadi sempat ya. Mohon maaf. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mematangkan platform untuk kita saling sharing ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa bertemu lagi juga di lain kesempatan. Paling kita tutup terakhir dengan moto sehat kita dari Apotek Yes Pharma sebagai bentuk ajakan kita dalam hidup sehat terus gitu. Say yes to a healthier you ya. Oke, sama-sama please ya. 1, 2, 3. Say yes to a healthier you. Ya, gitu ya. Semoga semuanya juga beraktivitas dengan lancar hari ini. Sehat selalu, stay safe and healthy. Happy weekend semuanya. Thank you.